Seorang ilmuwan Filipina menyelami palung terdalam ketiga di bumi dengan niat awal mencari spesies laut baru, tapi ia malah menemukan sampah plastik. Diberitakan oleh Channel News Asia, Dr. Deo Florence Onda, seorang ahli oseanografi mikroba, saat itu tengah berada di kedalaman 10.000 meter di bawah permukaan laut. Ia sedang mencari misteri tersembunyi dalam kegelapan di Emden Deep yang menjadi bagian dari palung Filipina. Palung tersebut merupakan palung terdalam ketiga dan salah satu dasar laut tertua di dunia. Sampai beberapa bulan lalu, tidak ada seorang pun yang pernah masuk ke sana menggunakan kapal selam. Namun, Onda yang bekerja sebagai ahli kelautan dari Institut Ilmu Kelautan Universitas Filipina mencoba menjelajah ke sana pada Maret lalu. Selama 12 jam, Onda turun dan menjelajahi palung dengan kapal selam dan berharap untuk melihat kehidupan di bawah sana meski hanya sekilas. Ia menyelam bersama dengan seorang penjelajah Amerika bernama Victor Vescovo yang bekerja di Caladan Oceanic, sebuah organisasi swasta yang berdedikasi untuk memajukan teknologi bawah laut. Ketika akan mencapai dasar, Onda mengira akan melihat hal-hal menakutkan yang merangkak dan menyelinap masuk atau mengintip ke dalam jendela. Namun sebaliknya, apa yang menyambut mereka di kedalaman adalah sesuatu yang jauh lebih familiar dan juga ada di darat. Sampah. Onda bercerita, saat mereka menjelajah daerah itu, ada sesuatu putih yang melayang-layang. Ia mengatakan kepada Victor bahwa itu adalah ubur-ubur, tapi ketika mereka mendekatinya, ternyata itu hanyalah plastik. Onda menjelaskan bahwa di dalam sana ternyata ada banyak sampah, mulai dari plastik, celana, kemeja, boneka beruang, sampai kemasan plastik. Ia tidak menyangka akan ada sampah sebanyak itu di kedalaman yang bahkan tidak ada orang yang pernah masuk ke sana. Apa yang awalnya direncanakan sebagai misi penelitian ilmiah, akhirnya berubah menjadi perjalanan laut yang dikelilingi sampah. Meski begitu, Onda mengatakan bahwa pengalaman ini memberi wawasan menarik untuk membuat detail masalah yang dihadapi lingkungan laut dalam, terutama Emden Deep yang termasuk salah satu area yang sulit diteliti di Filipina. Ini menjadi tanggung jawab saya untuk memberitahu orang-orang bahwa sampah tidak diam di tempat mereka meletakkannya. Sampah akan pergi ke tempat lain dan bisa jadi akan tenggelam ke dasar laut, kata Onda. Mengecewakan. Penjelajah bawah laut Amerika menemukan sampah plastik berserakan di dasar laut sambil memecahkan rekor penyelaman berawak terdalam yang pernah ada. Menurut CNN, Victor Vescovo menyelam 10.927 meter atau sekitar 35.853 kaki ke dasar Challenge Deep, ujung selatan Palung Mariana, sebagai bagian dari misi untuk memetakan kedalaman terdalam planet ini. Menurut BBC, Vescovo dan timnya melakukan 5 kali penyelaman ke dasar palung selama ekspedisi. Mereka menemukan makhluk laut yang menakjubkan, tetapi sayangnya juga menemukan kantong plastik dan pembungkus permen. BBC melaporkan bahwa ekspedisi lain menggunakan pendarat juga menemukan polusi plastik mengintai di kedalaman suram. Para peneliti sekarang berencana untuk menguji beberapa makhluk yang mereka kumpulkan di bagian bawah palung untuk melihat apakah mereka mengandung mikroplastik. Rencana ambisius untuk membersihkan lautan. Forbes melaporkan The Ocean Cleanup, sebuah organisasi nirlaba, telah meluncurkan sistem pembersihan beta untuk mengumpulkan plastik dari lautan. Menurut organisasi, ada sekitar 1,8 triliun potongan plastik di permukaan Great Pacific Garbage Patch. Organisasi telah datang dengan sistem pembersihan yang terdiri dari pelampung 600 meter panjang dan pinggiran sedalam 3 meter untuk mencegah plastik di laut mengalir di atasnya. Sistem ini juga akan memanfaatkan kekuatan alam seperti angin, arus laut, dan gelombang untuk mendorong sistem ke depan dan membentuk bentuk U secara alami untuk memusatkan plastik di pusat. Sistem pembersihan juga dilengkapi dengan lampu bertenaga surya, kamera, sensor, antena satelit bersama dengan sistem anti-tabrakan. Kapal pendukung akan datang secara berkala untuk mengambil plastik yang dikumpulkan oleh sistem pembersihan yang kemudian akan didaur ulang dan diubah menjadi produk. Ini hanya armada pertama. Organisasi itu akhirnya berencana untuk meluncurkan 60 armada lagi dalam 1 atau 2 tahun. The Business Insider melaporkan beberapa peneliti khawatir sistem itu juga mungkin berbahaya bagi kehidupan laut dan bisa menjebak makhluk laut juga. Sementara itu, yang lain khawatir bagian plastik di laut mungkin lebih dalam di bawah air daripada perangkat dapat mencapai, dan mengklaim itu mungkin menjadi tugas yang jauh lebih rumit untuk menghilangkan polutan seperti itu. Foto viral seekor kuda laut membawa cotton bud.
Justin Hoffman, fotografer Amerika yang juga tergabung dengan konservasi grup bernama Sea Legacy, baru-baru ini melakukan penyelaman di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Di sana ia mendapatkan foto yang menakjubkan. Dalam foto yang ia unggah ke dalam Instagramnya itu, Hoffman menyampaikan kegelisahannya, terutama dengan masa depan laut yang terancam. Foto ini menjadi viral di Indonesia dan juga dunia. Perlu Anda ketahui bahwa lautan Indonesia merupakan wilayah marine mega biodiversity. Indonesia memiliki 76% spesies karang dunia dan 37% ikan-ikan yang berhubungan dengan karang atau coral reef fish. Namun meningkatnya jumlah polusi laut, terutama polusi plastik, telah mengancam kehidupan spesial laut dan juga akan berdampak bagi manusia ke depannya. Jenna Jemberg, seorang profesor teknik lingkungan di Universitas Georgia, mengungkapkan bahwa penyumbang terbesar dari sampah-sampah plastik mayoritas adalah negara-negara berkembang di Asia. 8 peneliti dari 7 universitas dan institusi di Amerika Serikat menemukan bahwa Cina menjadi penyumbang terbesar sampah plastik dengan 8,82 miliar metrik ton, Indonesia dengan 3,22 miliar metrik ton, dan Filipina dengan 1,88 miliar metrik ton. Plastik tidak dapat terurai. Plastik akan hancur dan dikonsumsi oleh ikan dan juga mamalia laut. Dikutip dari Geology and Human Health oleh Gianni Andres, plastik telah membunuh lebih dari 100.000 kura-kura laut. Bahan kimia pada plastik yang kemudian menyatu dengan air dan juga atmosfer, membuat ikan dan kehidupan laut lain juga jadi terkontaminasi dari bahan kimia di dalam air. The Ellen MacArthur Foundation dan The World Economic Forum mengatakan bahwa pada tahun 2050 akan lebih banyak plastik daripada ikan di laut. Jadi, apakah kalian takut sekarang? Limbah plastik perlahan tapi pasti akan mengambil alih samudera dunia, dan sebagian besar dari mereka tampaknya berasal dari 5 negara di Asia. Sebuah studi dari Ocean Conservancy memperkirakan bahwa 55-60% plastik yang mencemari lautan berasal dari 5 negara, yaitu Cina, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Limbah yang tidak terkumpul dan salah urus di tanah menyumbang sekitar 80% dari 8 juta metrik ton sampah yang mengalir ke lautan setiap tahunnya. Organisasi lingkungan Greenpeace mengklaim bahwa perusahaan juga salah dalam menjual produk dalam kemasan plastik sekali pakai, terutama yang disebut ekonomi sachet seperti Filipina. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa polusi plastik berdampak negatif pada hewan laut dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi manusia melalui rantai makanan. Untungnya perbaikan praktik pengolahan limbah di 5 negara dapat menghasilkan pengurangan 45% limbah-limbah plastik global pada tahun 2025. Dalam mengatasi polusi plastik, setiap orang memiliki peran untuk dimainkan, dari pemerintah dan konglomerat sampai orang-orang di jalan, semuanya ikut membantu. Indonesia berkomitmen untuk memerangi sampah plastik di laut. Indonesia diklaim menjadi negara penghasil sampah plastik di laut kedua terbesar di dunia setelah Cina. Mengingat predikat Indonesia sebagai negara kepulauan, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan dana sebesar 1 miliar US dollar untuk mengatasi limbah plastik dan polusi air. Bukan hanya Indonesia, PBB juga sudah mendeklarasikan perang terhadap limbah plastik di laut. Semakin lama, semakin banyak sampah plastik yang mengapung di lautan. Limbah plastik yang dibuang di lautan tidak bisa terurai. Selama puluhan tahun, limbah tersebut terapung di lautan lepas, mengikuti arus hingga menyatu dengan limbah lain. Partikel-partikel tersebut mengendap dan akhirnya membentuk sebuah dataran yang dikenal dengan Great Pacific Plastic Patch. Ada salah satu pulau limbah plastik, ukurannya kini jauh lebih luas daripada negara Prancis. Tentunya limbah plastik ini berdampak buruk bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Bahkan diperkirakan pada tahun 2050 jumlah plastik di laut lebih banyak daripada jumlah ikan. Jadi, apakah Anda ingin anak cucu Anda tidak melihat ikan di laut lagi? Maka itu, kurangi penggunaan plastik mulai dari sekarang.